Dalam tradisi Kristen arus utama, Paulus yang juga dikenal dengan nama Saulus diposisikan sebagai seorang rasul yang memiliki otoritas besar dalam pembentukan ajaran dan teologi Kristen. Ia dianggap sebagai penyebar utama ajaran Yesus ke bangsa-bangsa di luar Bani Israel, dan surat-suratnya dijadikan bagian inti dari Perjanjian Baru. Namun, posisi ini sejak awal tidak pernah lepas dari kontroversi, baik dari sudut pandang Yahudi maupun dari perspektif Islam. Bagi banyak kalangan Yahudi, Paulus bukan hanya tidak diakui sebagai rasul, bahkan dipandang sebagai sosok yang memutarbalikkan ajaran Taurat dan menyesatkan manusia dari hukum Musa. Sementara itu, para ilmuwan Muslim sejak masa klasik hingga kontemporer menyampaikan bantahan keras terhadap klaim kerasulan Paulus dengan argumen historis, teologis, dan rasional yang mendalam. Dari sudut pandang Yahudi, konsep rasul yang dibawa Paulus sama sekali tidak dikenal. Dalam tradisi Yahudi, kenabian dan penyampaian wahyu berakhir pada para nabi Bani Israel, dan tidak ada ruang bagi seorang tokoh seperti Paulus yang mengklaim otoritas ilahi berdasarkan pengalaman pribadi berupa penglihatan. Taurat menegaskan bahwa hukum Tuhan bersifat abadi dan tidak boleh diubah atau dibatalkan oleh siapapun. Paulus justru datang dengan ajaran yang melemahkan kewajiban hukum Taurat, seperti sunat dan hukum makanan yang bagi Yahudi merupakan inti identitas keagamaan. Oleh karena itu, Paulus dipandang sebagai pembohong dan penyesat karena mengklaim membawa wahyu baru yang bertentangan dengan kitab suci mereka sendiri. Pandangan ini semakin kuat jika dilihat dari latar belakang historis Paulus. Ia bukan murid langsung Yesus, tidak pernah hidup bersama Yesus, dan tidak menerima ajaran secara langsung dari beliau. Klaim kerasulannya hanya didasarkan pada pengakuan pribadi tentang pengalaman melihat Yesus setelah peristiwa penyaliban menurut versi Kristen. Dalam standar kenabian Bani Israel, klaim semacam ini tidak memiliki legitimasi. Bahkan, dalam Injil sendiri, terlihat bahwa para murid Yesus yang asli pada awalnya meragukan Paulus dan mempertanyakan ajarannya. Ini menunjukkan bahwa sejak generasi awal, posisi Paulus sudah diperdebatkan. Para ilmuwan Muslim menyoroti fakta ini sebagai titik lemah mendasar dalam klaim kerasulan Paulus. Dalam Islam, rasul adalah manusia yang dipilih oleh Tuhan dan dibekali wahyu yang jelas, serta diperkuat dengan bukti yang nyata. Wahyu tidak datang melalui mimpi atau penglihatan yang tidak dapat diverifikasi, melainkan melalui proses kenabian yang tegas dan terjaga. Ketika Paulus mengklaim menerima ajaran langsung dari Yesus yang telah diangkat ke langit, tanpa saksi dan tanpa konfirmasi dari para hawari yang hidup bersama Yesus, maka klaim tersebut secara metodologis tertolak dalam pandangan Islam. Ulama Muslim seperti Ibnu Hazm, Al-Ghazali, dan ulama lainnya mengkritik keras peran Paulus dalam membentuk doktrin Kristen. Mereka menegaskan bahwa banyak ajaran utama Kristen tidak bersumber dari ajaran Yesus, melainkan dari interpretasi Paulus. Konsep penebusan dosa melalui penyaliban, penghapusan hukum Taurat, dan keselamatan melalui iman semata lebih banyak ditemukan dalam surat-surat Paulus dibandingkan dalam ajaran Yesus itu sendiri. Dalam pandangan Islam, ini merupakan bentuk penyimpangan besar karena seorang rasul sejati tidak mungkin menghapus hukum Tuhan sebelumnya tanpa wahyu yang jelas dan konsisten. Al-Quran sendiri memberikan prinsip umum yang sangat tegas dalam menilai klaim kerasulan. Setiap utusan Tuhan membawa ajaran tauhid dan menegaskan ketaatan kepada hukum Tuhan. Isa putra Maryam dalam Islam diakui sebagai nabi dan rasul yang menyeru kepada penyembahan Allah semata dan menegakkan Taurat. Tidak ada satupun ajaran Isa yang membatalkan hukum Musa. Ketika Paulus datang membawa ajaran yang justru meniadakan hukum tersebut, maka dari sudut pandang Islam jelas bahwa ia tidak mungkin seorang rasul
yang diutus oleh Tuhan. Para ilmuwan Muslim juga menekankan bahwa klaim Paulus telah membuka pintu besar bagi perubahan ajaran Yesus dengan mengalihkan fokus dari ajaran dan hukum kepada teologi penebusan. Agama yang awalnya bersifat tauhid dan berpegang pada syariat berubah menjadi sistem kepercayaan yang kompleks dan syarat dengan spekulasi filosofis. Inilah sebabnya mengapa Islam memandang Paulus sebagai figur sentral dalam terjadinya distorsi ajaran asli Isa. Kritik ini bukan semata polemik, melainkan analisis teologis yang dibangun di atas perbandingan teks dan sejarah. Bagi kaum Yahudi, Paulus adalah pengkhianat tradisi nenek moyang yang memanfaatkan figur Yesus untuk membangun ajaran baru yang bertentangan dengan Taurat. Bagi para ilmuwan Muslim, Paulus adalah tokoh yang tidak memiliki legitimasi kerasulan dan justru berperan besar dalam mengubah risalah Isa dari tauhid kepada konsep ketuhanan yang menyimpang. Dengan demikian, klaim Kristen bahwa Paulus adalah seorang rasul tidak hanya ditolak oleh Yahudi, tetapi juga dibantah keras oleh Islam dengan argumen yang konsisten dan mendalam. Kesimpulannya, sosok Paulus berada di titik silang kontroversi tiga agama besar. Pengakuan Kristen terhadap kerasulannya tidak diterima oleh Yahudi dan ditolak secara tegas oleh Islam. Bantahan ilmuwan Muslim terhadap Paulus berangkat dari prinsip wahyu, konsistensi ajaran para nabi, serta analisis sejarah yang kritis. Dari perspektif ini, Paulus bukanlah rasul yang membawa cahaya wahyu, melainkan tokoh yang ajarannya menjadi salah satu sebab utama terjadinya pergeseran besar dalam ajaran Isa putra Maryam dari risalah tauhid yang murni. Perlu juga diperhatikan bahwa perbedaan sikap terhadap Paulus tidak hanya muncul dari konflik teologis semata, tetapi juga dari persoalan otoritas sumber ajaran. Dalam kajian ilmuwan Muslim, agama yang bersumber dari wahyu harus memiliki sanad keilmuan yang jelas dan dapat ditelusuri. Ajaran para nabi disampaikan kepada murid-muridnya secara langsung, dipraktikkan dalam kehidupan nyata, lalu diwariskan secara kolektif. Dalam kasus Paulus, sumber utama ajarannya adalah pengakuan pribadi yang tidak memiliki rantai transmisi yang dapat diuji. Hal ini menimbulkan kecurigaan besar karena ajaran yang berdampak pada perubahan mendasar seharusnya disampaikan melalui mekanisme yang terang dan disaksikan banyak orang. Para pemikir Muslim juga menyoroti perbedaan karakter antara ajaran Isa dan gagasan yang dikembangkan oleh Paulus. Isa digambarkan sebagai sosok yang hidup sederhana, menekankan ketaatan kepada Tuhan, amal saleh, dan kerendahan hati. Ajarannya bersifat moral dan praktis. Sementara itu, tulisan-tulisan Paulus dipenuhi dengan konstruksi teologis yang rumit, perdebatan hukum, dan konsep keselamatan abstrak yang jauh dari bahasa para nabi. Perbedaan corak ini dipandang sebagai indikasi bahwa ajaran Paulus tidak lahir dari sumber kenabian yang sama. Dalam pandangan Islam, para nabi tidak pernah saling bertentangan dalam prinsip dasar. Mereka datang membawa pesan yang sejalan meskipun berbeda syariat. Musa menegakkan hukum, Isa menguatkan hukum, dan Muhammad membawa penyempurnaannya. Ketika Paulus menempatkan hukum sebagai sesuatu yang dianggap beban dan bahkan dikatakan tidak lagi relevan, para ulama Muslim melihat adanya pemutusan yang tidak wajar dalam mata rantai kenabian. Ini memperkuat kesimpulan bahwa Paulus berbicara atas namanya sendiri, bukan sebagai utusan Tuhan. Aspek lain yang sering dibahas oleh ilmuwan Muslim adalah dampak sosial dan teologis dari ajaran Paulus. Dengan menekankan iman sebagai satu-satunya jalan keselamatan, peran amal dan ketaatan praktis menjadi berkurang. Islam memandang keseimbangan antara iman dan perbuatan sebagai ciri khas ajaran para nabi. Ketika keseimbangan ini terganggu, agama berisiko berubah menjadi sekadar keyakinan batin tanpa tuntutan moral yang jelas. Kritik ini diarahkan langsung kepada konstruksi teologi Paulus, yang kemudian menjadi fondasi utama Kristen pasca generasi murid-murid Isa. Selain itu, para sarjana Muslim menunjukkan bahwa Paulus sering menggunakan logika pribadi
dan penafsiran bebas terhadap kitab suci sebelumnya. Dalam Islam, penafsiran wahyu harus tunduk pada batas-batas yang ditetapkan Tuhan dan tidak boleh dipaksakan untuk mendukung gagasan tertentu. Paulus justru menafsirkan Taurat dengan cara yang menurut para ulama melampaui batas, bahkan mengosongkan makna hukum yang telah mapan selama berabad-abad. Dari sudut pandang ini, Paulus bukan hanya tidak diakui sebagai rasul, tetapi juga dipandang sebagai figur yang berani mengutak-atik wahyu demi membangun kerangka ajarannya sendiri. Bantahan keras ilmuwan Muslim juga muncul dari sisi etika kenabian. Seorang rasul sejati tidak mencari legitimasi dari dirinya sendiri, melainkan diakui oleh kaumnya melalui tanda-tanda yang jelas. Paulus justru sering membela dirinya dalam surat-suratnya dan berusaha meyakinkan pengikutnya tentang otoritasnya. Sikap semacam ini dipandang bertentangan dengan keteladanan para nabi yang rendah hati dan tidak menjadikan diri mereka pusat ajaran. Dengan melihat keseluruhan aspek ini, para ilmuwan Muslim sampai pada kesimpulan yang tegas bahwa Paulus tidak dapat ditempatkan sejajar dengan para utusan Tuhan. Ia lebih tepat dipahami sebagai tokoh religius berpengaruh yang membentuk arah baru kepercayaan Kristen, namun tanpa dasar wahyu yang sah menurut standar kenabian. Pandangan ini sejalan dengan sikap Yahudi yang sejak awal menolak klaimnya, sekaligus menguatkan posisi Islam yang memurnikan kembali ajaran Isa sebagai nabi yang tunduk sepenuhnya kepada Tuhan yang Maha Esa. Melalui analisis sejarah, teologi, dan prinsip wahyu, bantahan terhadap kerasulan Paulus tidak berdiri di atas sentimen, melainkan pada kerangka berpikir yang sistematis. Islam tidak menolak Isa dan tidak pula menolak ajaran tauhid yang dibawanya, tetapi menolak setiap upaya manusia yang mengatasnamakan wahyu untuk mengubah risalah para nabi. Dalam kerangka inilah, sosok Paulus diposisikan secara kritis bukan sebagai rasul, melainkan sebagai figur yang perannya telah menggeser ajaran kenabian dari jalur aslinya. Jika ditelaah lebih jauh, kritik terhadap Paulus juga menyentuh persoalan universalitas ajaran. Dalam Islam, para nabi diutus dengan misi yang jelas dan terarah, tidak ambigu dan tidak berubah sesuai kepentingan situasi. Ajaran mereka memiliki fondasi ketuhanan yang kokoh dan tidak bergantung pada kompromi budaya atau tekanan sosial. Paulus justru dikenal sebagai sosok yang fleksibel dalam pendekatan, menyesuaikan pesan dengan audiensnya, khususnya bangsa-bangsa non-Yahudi. Bagi ilmuwan Muslim, pendekatan semacam ini menimbulkan masalah serius karena wahyu tidak tunduk pada selera manusia, melainkan manusia yang seharusnya tunduk pada wahyu. Para pemikir Islam juga mengamati bahwa Paulus memperkenalkan dikotomi tajam antara hukum dan kasih karunia. Ia menggambarkan hukum sebagai sesuatu yang membawa kutukan dan kegagalan, sementara keselamatan ditempatkan dalam kerangka keyakinan batin semata. Pola ini tidak ditemukan dalam tradisi kenabian Islam, bahkan juga tidak sejalan dengan gambaran para nabi Bani Israel. Dalam Al-Quran, hukum justru dipandang sebagai bentuk rahmat dan petunjuk, bukan beban yang menindas. Oleh sebab itu, dikotomi yang dibangun Paulus dianggap sebagai konstruksi pemikiran manusia, bukan refleksi kehendak Tuhan. Lebih jauh lagi, ilmuwan Muslim menilai bahwa peran Paulus telah mengaburkan posisi Isa sebagai manusia pilihan Tuhan. Dengan menempatkan Isa dalam kerangka kosmik dan metafisik yang kompleks, fokus ajaran bergeser dari keteladanan hidup menuju spekulasi teologis. Dalam Islam, kemuliaan Nabi tidak terletak pada status metafisik, melainkan pada ketaatan total kepada Tuhan dan akhlak yang luhur. Ketika figur Isa diangkat ke dalam konsep yang melampaui kemanusiaannya, maka pesan moral yang dibawanya menjadi tersisih. Kritik ini diarahkan pada warisan pemikiran Paulus yang kemudian mendominasi arus utama Kristen. Para sarjana Muslim juga menyinggung dimensi politik dan kekuasaan dalam penerimaan ajaran Paulus. Seiring waktu,
pemikiran Paulus lebih mudah diintegrasikan ke dalam struktur kekaisaran karena tidak menuntut penerapan hukum Tuhan secara sosial. Ketika agama dilepaskan dari kewajiban hukum, ia menjadi lebih lentur untuk disesuaikan dengan kepentingan penguasa. Dari sudut pandang Islam, hal ini menandakan penyimpangan tujuan agama yang seharusnya menjadi pedoman moral dan hukum, bukan sekadar legitimasi spiritual. Kritik berikutnya berkaitan dengan standar kebenaran. Dalam Islam, kebenaran diukur dengan wahyu yang konsisten, bukan dengan jumlah pengikut atau keberhasilan penyebaran. Paulus sering dijadikan figur sentral karena keberhasilannya menyebarkan ajaran Kristen secara luas. Namun bagi ilmuwan Muslim, keberhasilan dakwah tidak otomatis menjadi bukti kebenaran teologis. Banyak ide yang menyebar luas dalam sejarah tetapi tetap keliru secara prinsip. Oleh karena itu, klaim kerasulan tidak dapat ditopang oleh pengaruh sosial semata. Akhirnya, posisi Paulus dalam pandangan Islam ditempatkan dalam kerangka evaluasi kritis yang objektif. Ia tidak dipandang sebagai nabi, tidak pula sebagai rasul, dan tidak memiliki otoritas ilahi. Ia adalah manusia yang berijtihad menurut pemahamannya sendiri, namun ijtihad tersebut membawa konsekuensi besar berupa perubahan arah ajaran. Islam memandang perubahan ini sebagai penyimpangan dari risalah Isa yang asli, bukan kelanjutan yang sah. Dengan pendekatan ini, bantahan ilmuwan Muslim terhadap Paulus bukanlah serangan emosional, melainkan hasil dari prinsip ketauhidan yang ketat dan penghormatan terhadap garis kenabian. Islam mengajarkan bahwa para nabi membawa cahaya yang saling menguatkan, bukan saling membatalkan. Ketika muncul figur yang ajarannya justru memutus kesinambungan tersebut, maka kritik menjadi sebuah keharusan intelektual dan keimanan. Dalam konteks inilah, Paulus dipahami bukan sebagai utusan Tuhan, melainkan sebagai titik awal perubahan besar yang menjauhkan ajaran Isa dari kemurniannya. Pembahasan selanjutnya yang sering diangkat oleh pemikir Muslim adalah persoalan kriteria penerimaan wahyu. Dalam Islam, wahyu tidak pernah bertentangan dengan akal sehat yang lurus dan fitrah manusia. Ajaran para nabi selalu selaras dengan keadilan Tuhan dan tanggung jawab individu. Paulus, melalui pemikirannya, menghadirkan konsep yang menurut ulama Muslim problematis, seperti pemindahan kesalahan kolektif kepada figur tertentu dan penghapusan konsekuensi melalui mekanisme teologis. Konsep semacam ini dinilai tidak sejalan dengan keadilan ilahi sebagaimana dipahami dalam Islam, di mana setiap jiwa memikul akibat dari perbuatannya sendiri. Ilmuwan Muslim juga menyoroti bagaimana Paulus menempatkan dirinya sebagai otoritas penafsir tunggal terhadap pesan Isa. Dalam sejarah kenabian, para utusan Tuhan tidak pernah memonopoli pemahaman wahyu setelah mereka wafat. Ajaran mereka dipelihara oleh komunitas yang luas dan diuji melalui kesaksian bersama. Paulus justru tampil sebagai figur dominan yang menentukan arah ajaran, bahkan ketika pandangannya berbeda dengan kelompok pengikut awal Isa. Pola ini menimbulkan pertanyaan serius tentang legitimasi dan batas kewenangan manusia dalam agama. Dari sisi spiritualitas, Islam memandang kedekatan kepada Tuhan sebagai hasil dari ketundukan, kesabaran, dan amal kebajikan. Paulus menggeser orientasi spiritual ini ke arah keyakinan internal yang terpisah dari praktik hukum dan disiplin hidup. Bagi ulama Muslim, pergeseran ini berbahaya karena dapat melahirkan pemahaman agama yang minim tuntutan etis. Ketika kewajiban praktis dikurangi, agama berpotensi kehilangan fungsi pembinaan karakter dan keadilan sosial. Para sarjana Islam juga mengkritisi penggunaan simbol dan bahasa metaforis berlebihan dalam pemikiran Paulus. Ajaran kenabian biasanya disampaikan dengan kejelasan agar dapat dipahami oleh seluruh lapisan manusia. Ketika pesan agama dibungkus dalam istilah rumit dan tafsir berlapis, risiko kesalahpahaman menjadi besar. Dalam pandangan Islam, kompleksitas semacam ini bukan ciri wahyu, melainkan ciri pemikiran filsafat manusia yang spekulatif. Selain itu, terdapat kritik terhadap dampak jangka panjang pemikiran Paulus
terhadap konsep ketuhanan. Islam menegaskan keesaan Tuhan secara mutlak tanpa pembagian atau perantara metafisik. Pemikiran Paulus membuka ruang bagi pemahaman ketuhanan yang berlapis dan sulit dijelaskan secara rasional. Bagi ilmuwan Muslim, setiap ajaran yang mengaburkan keesaan Tuhan merupakan penyimpangan serius dari pesan para nabi. Aspek pendidikan agama juga tidak luput dari sorotan. Dalam Islam, ilmu agama diwariskan melalui proses belajar yang ketat dan penuh tanggung jawab. Paulus, menurut kritik Muslim, membangun otoritas melalui pengalaman subjektif, bukan melalui pembelajaran bersama para murid Isa. Hal ini dianggap sebagai preseden berbahaya karena membuka pintu bagi siapapun untuk mengklaim otoritas spiritual tanpa standar yang jelas. Pada akhirnya, kritik Islam terhadap Paulus bertumpu pada upaya menjaga kemurnian risalah kenabian. Islam tidak memusuhi individu, tetapi menilai gagasan berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip tauhid dan keadilan Tuhan. Dalam kerangka ini, Paulus dipandang sebagai figur yang pemikirannya membawa perubahan mendasar, bukan penyampai wahyu yang sah. Penilaian ini konsisten dengan penolakan Yahudi terhadap klaimnya dan memperkuat posisi Islam dalam memisahkan antara ajaran Isa yang murni dan konstruksi teologis yang muncul kemudian. Dengan demikian, kelanjutan analisis ini semakin menegaskan bahwa bantahan ilmuwan Muslim terhadap Paulus berdiri di atas fondasi metodologis yang kuat. Ia bukan sekadar perbedaan keyakinan, tetapi evaluasi menyeluruh terhadap sumber, isi, dan dampak ajaran. Dari sudut pandang Islam, menjaga keaslian pesan para nabi adalah kewajiban, dan setiap figur yang mengubah arah pesan tersebut harus dikaji secara kritis dan objektif.